Makan siang di warung Tegal alias warteg mungkin udah biasa ya sahabat. Tapi gimana kalau kali ini kita cobain langsung makan siang di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Nah, di Jalan Raya Kalikangkung Pangkah ada sop dengkil kambing yang super nikmat. Warungnya agak sedikit masuk ke dalam ya, tepatnya di sekitar bekas pabrik gula Pangkah Tegal. Kalau kamu kesini pas jam makan siang, harus sabar ya sahabat, karena bakal rame banget. Soalnya warung makan ini memang populer banget sejak buka 20 tahun lalu. Yang bikin para penikmat kuliner ketagihan adalah dagingnya yang super empuk dan gampang banget lepas dari tulangnya. Udah gitu, kalau dengkilnya udah habis dimakan, kuahnya pun bikin lidah nggak berhenti mengecap loh sahabat. Sedep deh kalau diseruput sampai habis. Yang menarik bagi saya ini adalah kuahnya. Jadi kuahnya itu memiliki ciri khas yang berbeda di tempat lain dan memang ini cita rasanya benar-benar kayak akan rempah dan memang kuliner yang patut untuk dikunjungi kembali dan saya pun sudah berlangganan di sini karena memang cita rasanya yang empuk dan memang sangat dinanti-nantilah setiap saat ke sini. Dari segi rasa, sari kuahnya, terus dagingnya juga empuk, nah, mudah untuk kalangan muda ataupun tua bisa menikmati juga. Nah, sang pemilik kedai pun punya trik sendiri nih untuk bikin daging atau dengkilnya bisa seempuk itu. Penasaran gimana caranya? Nih, dengerin. Proses masaknya berarti dari kaki kambingnya dari sananya sudah dibakar atau itu terus nanti direbus dulu, direbusnya pun lama. Berapa jam kira-kira Bu? Kita berapa lama Ibu? 4 jam ada Bu? Sekitar 4-5 jam. 5 jam terus nanti baru masuk proses itu kaldu. Wah, lama juga ya sahabat, 5 jam. Jadi nggak heran sih kalau satu porsi sop dengkil pakai nasi dan teh tawar itu dibanderol Rp42.000. Harga segitu aja mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore, si penjual bisa bikin 50-100 porsi loh. Nah, selain sop dengkil, warung makan ini juga menjual menu lain kok sahabat. Mulai dari ayam goreng, cumi, udang, dan bahkan kepiting. Sampai ketemu nanti pas makan siang ya sahabat. Dari Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas, RTV. Selamat pagi Topan dan juga tentunya kita sapa sahabat RTV. Selamat pagi sahabat RTV yang masih ngantuk ya. Masih ngantuk, cepat-cepat bangun deh. Bangun, betul. Tapi pastikan sebelum beraktivitas menyaksikan Lensa Indonesia Pagi nih karena kita punya informasi apa aja nih Topan. Betul, selain informasi terkait dengan makanan tadi ya. Tadi udah menggugah selera banget. Kami juga masih memiliki informasi lain yang harus kamu perhatikan, terutama untuk orang tua ini. Ada yang miris di mana ini ada pemilik daycare sekaligus selebgram yang menganiaya anak yang dititipkan di tempatnya. Aduh, ini jadi mengkhawatirkan para orang tua ya. Langsung saja yuk kita simak informasi selengkapnya di Lensa Indonesia Pagi. Kali ini bersama saya Kenia Gusnaini. Dan saya Ahmad Topan. Sahabat RTV, ini tadi seperti yang kita sampaikan ya, berita yang mengkhawatirkan bagi para orang tua, terutama bagi orang tua yang memiliki jadwal aktivitas yang padat. Sebaiknya berhati-hati nih memilih tempat penitipan anak atau daycare untuk si buah hati. Iya, karena ini di Depok, Jawa Barat, bayi berusia 2 tahun dianiaya oleh seorang pemilik sekaligus pengasuh salah satu daycare yang tidak lain adalah influencer parenting. Rekaman CCTV ini menjadi bukti seorang anak berusia 2 tahun jadi korban kekerasan saat dititipkan di tempat penitipan anak atau daycare di wilayah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Ironis, terduga pelaku ternyata merupakan seorang influencer parenting berinisial MI. Akibat kekerasan ini, terdapat beberapa memar di tubuh korban. Melihat kondisi anaknya, ibu korban curiga dan menanyakannya kepada pihak daycare. Setelah kami tahu, orang tua tahu bahwa anak saya itu memar di bagian tubuhnya, itu
kami konfirmasi ke pihak daycare dan mereka menyanggah. Mereka bilang katanya anak saya tuh nggak ada jatuh, nggak ada diisengin sama temennya, nggak terbentuk apapun gitu. Jadi kami bawa anak saya ke pihak dokter dan dokter melakukan screening sampai ke cek lab, tes darah, hasilnya semuanya bagus. Jadi dokter menyimpulkan bahwa memar itu bukan dari demamnya, tapi memang ada benturan atau ada tekanan sehingga badan anak saya memar. Sementara itu, polisi sudah mendapatkan laporan dari orang tua korban terkait dugaan kekerasan itu. Pihaknya sudah memeriksa 2 saksi dan masih menunggu hasil visum korban. Jadi dari pihak korban ya, itu sudah melakukan pelaporan tanggal 29. Terus kita sudah menindaklanjuti dengan memberikan laporan polisi. Sekarang kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap orang tua korban. Tadi malam sudah ke TKP, tapi kan masih tutup. Kita bicara sama satpam di sana, security-nya. Kalau hari ini kita nunggu pemeriksaan korban selesai, baru nanti kita ke TKP. Kondisi anak ini seperti apa? Masih lihat visumnya ya. Tindak kekerasan terhadap balita ini pun viral dan menuai banyak kecaman dari warganet. Sebagian besar menyarankan orang tua korban untuk jangan berdamai dengan pelaku. Selain ke polisi, orang tua korban juga melaporkan kasus kekerasan yang menimpa anaknya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sementara pasca viralnya kasus ini, kini daycare tersebut tampak sepi, bahkan gerbangnya pun terkunci rapat. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Andrianus dan Fahri Ali, RTV. Ya, selanjutnya ini masih meresahkan orang tua ya. Kalau kemarin kita dengarnya adanya di informasinya hanya aja di RSCM Jakarta. Ternyata tidak hanya di Jakarta, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung juga menerima pasien gangguan fungsi ginjal pada anak. Sehingga harus melakukan hemodialisis atau cuci darah. Nah, setidaknya ada 20 pasien anak yang menjalani prosedur cuci darah setiap bulannya nih Topan. Poliklinik hemodialisis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat merupakan rujukan untuk setiap pasien gagal ginjal kronis anak wilayah Jawa Barat. Setiap bulan poli ini menerima 10 hingga 15 pasien anak baru dengan gagal ginjal kronik yang menjalani prosedur cuci darah. Namun secara jumlah kasus tidak ada peningkatan maupun penurunan. Pihak rumah sakit menyatakan sebagian pasien cuci darah berasal dari penderita penyakit autoimun. Lalu untuk yang akut, jadi yang gangguan ginjal yang tiba-tiba terjadi, padahal anaknya sehat, itu tiap bulan pun tidak bertambah secara signifikan. Di sini banyaknya penyakit-penyakit autoimun, nefritis lupus, nefritis Parkinson dan namanya RPGN atau Rapidly Progressive Glomerular Nephritis. Dan itu setiap bulan memang selalu ada. Karena memang rumah sakit rujukan di Jawa Barat adalah Hasan Sadikin, maka kami menerima kasus-kasus tersebut setiap bulan cukup banyak, sekitar 10-15 kasus. Ada 2 poliklinik di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang menangani gagal ginjal, yaitu polihemodialisis dan poli non-hemodialisis. Polihemodialisis menerima 5 pasien anak untuk cuci darah rutin per hari, sedangkan poli non-hemodialisis menerima 20 hingga 50 pasien per hari. Selain karena faktor bawaan, gangguan fungsi ginjal juga bisa terjadi karena pola makan dan minum yang tidak sehat. Butuh perhatian orang tua untuk menjaga pola makan dan gaya hidup sehat pada anak. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Berikutnya sahabat, ada kasus penipuan haji dan umroh di Kudus, Jawa Tengah yang nilainya mencapai miliaran rupiah nih. Ya, ini pelaku yang hanya divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim langsung joget-joget di depan korban. Begini nih gaya Zuhail Lila Nova, seorang terpidana kasus penipuan haji dan umroh 4,9 miliar rupiah. Bak di atas angin setelah merasa mendapat vonis ringan dari hakim, ia pun berjoget di depan ratusan korbannya. Lila divonis bersalah dengan hukuman 3 tahun penjara atau 9 bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa.
Para korban yang menyaksikan kelakuan penipu satu ini jelas kecewa, bahkan sampai menangis. Harus kembalikan. Bukai tarewannya sasa bura-bura nang. Sakit ambil aku nang. Jangan nang. Ya, bagaimana tidak sahabat? Impian indah para calon jemaah berangkat ke Tanah Suci seakan sirna sudah setelah uang tabungan mereka digunakan tidak semestinya oleh Lila. Warganet yang turut memantau kasus ini hingga viral pun mengungkapkan unek-unek mereka. Ragam komentar pun muncul di media sosial, mulai dari menyasar si terpidana, majelis hakim, hingga para korbannya. Lantas apa yang membuat majelis hakim menjatuhkan vonis lebih ringan? Padahal jelas-jelas terdakwa sudah membawa kabur uang jemaah sedemikian besar. Pertimbangan majelis hakim ada hal-hal yang meringankan. Satu, hal yang meringankan belum pernah dihukum. Terdakwa nanti setelah keluar berjanji mengembalikan atau nanti ada memberangkatkan para jamaah yang sudah daftar umroh itu. Terus sebagai tulang punggung keluarga. Waduh, yakin itu vonis sudah yang paling adil Pak Hakim? Dari Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV. Kita ke informasi selanjutnya ini terkait dengan judi online, sahabat RTV. Polda Metro Jaya membekuk 66 orang tersangka kasus perjudian online yang terlibat dalam pengoperasian situs sekaligus aplikasi judi online. Nah, ini ke-66 orang tersangka ini mengoperasikan 9 situs judi online, omsetnya miliaran rupiah nih sahabat. Rabu sore total 66 orang, puluhan diantaranya perempuan, dibekuk aparat Ditreskrim Polda Metro Jaya karena terlibat dalam pengoperasian dan pengelolaan situs dan aplikasi judi online. Tidak hanya satu, ke-66 orang ini merupakan pekerja di berbagai jenis pekerjaan seperti operator, administrator, customer service, hingga pembuat atau programmer di 9 situs judi online. Mereka ditangkap di berbagai lokasi di Indonesia. Sejumlah barang bukti pun disita seperti ponsel, sejumlah perangkat komputer, buku rekening dan ATM, serta uang tunai berjumlah ratusan juta rupiah. Polisi membeberkan modus operandi para tersangka dalam menyelenggarakan perjudian online. Untuk dapat melakukan perjudian secara online, pemain harus dapat ataupun memiliki akun dan melakukan deposit dengan menggunakan uang asli dengan cara mentransferkan ke rekening ataupun melalui e-wallet ataupun melalui pulsa yang disediakan oleh penyelenggara pada halaman website perjudian online. Sebagai fungsi penindakan, Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjalankan fungsi pencegahan untuk memblokir server dari situs judi yang omsetnya diperkirakan mencapai miliaran rupiah per bulannya. Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengaku pencegahan judi online tidak hanya berupa pemblokiran situs. Pemblokiran nomor rekening bank maupun dompet elektronik yang terindikasi digunakan untuk bertransaksi judi online juga harus dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Penangkapan ke-66 orang ini adalah satu dari upaya penindakan hukum guna menimbulkan efek jera karena pelaku judi online terancam hukuman berlapis termasuk tindak pidana pencucian uang dengan hukuman penjara di atas 10 tahun. Dari Jakarta, Aji Atmoko, RTV. Duh, memang ya kasus judi online ini kian menjadi momok nih di mata publik Topan. Nah, semua kalangan terjerat judi online. Harta ludes, hutang menggunung, ujung-ujungnya rumah tangga hancur dan hingga mengakhiri hidup. Waduh, ini banyak kasus yang seperti itu ya. Mencoba bunuh diri, bahkan sudah ada yang bunuh diri juga ya. Dan kami mendapatkan kesaksian langsung dari pelaku judi online dan istri dari pemain judi online yang menunjukkan bagaimana harta mereka tergerus habis dalam sekejap. Berikut liputan khas Lensa Indonesia Pagi, virus judi online gerogoti harta habisi nyawa.
judi online mewabah. Bak virus penyakit ganas yang menular, judi online mulai menjangkiti jutaan orang. Aparat penegak hukum bekerja keras untuk menindak para pelaku judi online. Bahkan tak sedikit nyawa melayang karena jeratan judi online. Fakta menunjukkan sepanjang tahun 2023 hingga April 2024, sebanyak 14 orang mengakhiri hidupnya lantaran putus asa kalah bermain judi online. 10 kasus terjadi di 2023, sementara 4 kasus terjadi di kurun Januari hingga April 2024. Dan di bulan Juni hingga Juli 2024, sudah ada 3 temuan kasus bunuh diri baru. Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah. Tergiur cuan berlipat ganda, hanya modal puluhan ribu rupiah. Namun untung menjadi buntung. Puluhan juta rupiah tergerus, hutang menggunung, bunuh diri pun ditempuh. Selain bertaruh nyawa, virus judi online juga merusak harmonisasi rumah tangga yang berujung perceraian. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sepanjang tahun 2023, Pulau Jawa memiliki kasus perceraian tertinggi. Dan kasus perceraian di Jawa Timur adalah yang terbesar dengan 415 kasus. Diikuti Jawa Barat 209 kasus dan Jawa Tengah 143 kasus. Sumatera Utara juga cukup besar dengan 121 kasus perceraian karena judi online. Kemudian Banten dengan 109 kasus. Kami pun mencoba menemui salah satu keluarga korban judi online yang rumah tangganya nyaris hancur. Kepada kami, istri dari mantan pemain judi online ini menceritakan bagaimana suaminya terjebak dalam lingkaran permainan haram tersebut. Itu jangka waktunya berapa lama? 1 bulanan kayak gitu. Itu tuh hutang setelah ngaku. Hutang yang sebelumnya sudah selesai, tabungan kita habis. Ada jual aset nggak Mbak saat itu? Masih belum sih. Masih belum. Nah terus sudah selesai, dianya sudah nggak main lagi dan pada akhirnya nggak tahu kenapa dia kayak apa ya, diulang lagi loh, dia tuh ngelamun lagi, nggak bisa tidur lagi, ternyata memang main lagi. Udah, dan yang kedua kalinya ini yang nominalnya lebih fantastis banget sih gitu. Sampai berapa Mbak? Hampir 300 jam yang kedua ini. Senja hanya satu contoh korban tak langsung judi online yang nyaris merenggut kehidupan rumah tangganya bersama sang suami. Lantas bagaimana pengakuan pelaku judi online yang kami temui ini? Sebut saja Bintang. Semua berawal dari coba-coba. Tergiur godaan akan ada peluang kemenangan besar yang dipamerkan di media sosial. Dengan deposito awal yang tidak besar, Bintang bisa mulai bermain judi online tanpa disadari. 2 pilihan krusial ada di hadapannya, untung besar atau rugi besar. Dan inilah kesaksian pengalaman Bintang selama menggeluti judol. Kalau untuk modal pertama itu awalnya dari 100.000, dari kecilnya itu 25.000 Kak. 25.000 terus naik lagi sampai jutaan sih. Awalnya setiap hari. Makin kesini paling sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Karena udah ngerasa yang kalah besar sih Kak. Sekitar 23 jutaan. Itu tuh emang tabungan buat nikah. Dan karena udah kecanduan banget, akhirnya terpaksa kepake. Awalnya sedikit, lama-lama habis. Nggak kapok? Untuk kapok sih kayaknya enggak. Kenapa nggak mau berhenti? Ya masih penasaran, rasa penasaran yang bikin susah buat berhenti. Melihat kondisi ini, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK pun bergerak. Penelusuran PPATK memunculkan fakta yang cukup membuat kita tercengang. Jadi ada 3,2 juta yang terlibat dari pemain judi online ini. 80% diantaranya itu adalah berpenghasilan rendah.
di mana dia melakukan bermain judi online itu di bawah 100.000. Nah ini kalau kita lihat dari profil para pemain itu, mulai anak-anak yang sekolah dasar ya, ibu rumah tangga, pelajar, PNS, Polri, TNI, DPR juga kan ikut gitu ya. Jadi semua lini di masyarakat kita itu bermain jadi judi online. Dan fakta temuan PPATK sejak 2017, transaksi judi online bergerak naik setiap tahunnya. Lonjakan besar transaksi terjadi mulai tahun 2021 saat masa pandemi COVID-19, mencapai 57 triliun rupiah dari sebelumnya sekitar 4,53 triliun rupiah. Dan setelah 2021, transaksi mencapai angka fantastis di tahun 2023, yakni sebesar 327 triliun rupiah. Bahkan PPATK memperkirakan tahun 2024 akan mencapai kisaran 600 hingga 900 triliun rupiah jika melihat indikasi di kuartal pertama sudah mencapai 101 triliun rupiah. Kecanggihan teknologi mengakses internet dari sebuah ponsel pintar memudahkan siapa saja untuk bisa masuk ke situs judi online. Bahkan kalangan pelajar menjadi yang paling mengkhawatirkan. Lantas bagaimana langkah menghentikan wabah judi online? Dari Jakarta, Tim Liputan RTV.